Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja profesi pendidikan guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranis. Saya merupakan mahasiswi PPG Daljab 2025 batch 1 yang bertempat di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang merupakan juga sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pondok Pesantren Qodratullah yang bertempat di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada hari ini, yakni hari Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 dengan materi akhlak terhadap hewan dan tumbuhan yang merupakan materi semester 2. Pendekatan dalam pembelajaran ini saya menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Semoga hari ini saya lancar dan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pagi ini ya, kita mau tahu dulu siapa yang rapi, siapa yang nggak rapi hari ini. Coba berdiri dulu boleh? Berdiri. Cek pakaian kalian masing-masing. Yang nggak rapi boleh rapikan dulu, jilbabnya dirapikan dulu biar cantik ya. Itu emang kayak gitu bentuknya Kinara, Kinara siapa? Nah ya bener ya jilbabnya ya. Sudah cantik, sudah rapi, silahkan duduk. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan siapa ketua kelas ya? Oh iya, Amel. Ayo Amel, silakan Amel. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke anak-anak, hari ini kita kembali lagi ke materi akidah akhlak atau pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai materi hari ini, Mem mau cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang nggak hadir hari ini? Nihil, coba Mem tanya ya, apa kondisi kalian hari ini? Apakah happy? Happy. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Dari mana ya datangnya kesehatan? Dari Allah. Jadi kita harus bilang Alhamdulillah. Selanjutnya hari ini kita mau bahas materi yang baru nih. Tapi sebelumnya kita harus review materi yang kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas apa ya? Kalimat tahlil. Iya, kalimat tahlil. Coba bagaimana itu kalimat tahlil Arlita? La ilaha illallah. Oh, itu bunyinya. Sekarang Mem mau tanya, siapa yang tahu artinya la ilaha illallah? Oke, Sonia. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dengan mengamalkan kalimat tahlil sehari-hari, kita jadi menanamkan diri ke diri kita ya, bahwa Allah itu cuma satu, tiada Tuhan yang selain Allah. Nah, sebelum memulai materinya, Mem mau tunjukkan di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah kita nanti belajar tentang akhlak terhadap tumbuhan berikut ya. Kalian bisa memahami akhlak yang baik terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi bisa bedakan mana akhlak baik dan mana yang akhlak yang buruk. Selanjutnya yang kedua, menguraikan akhlak yang baik dan terhadap hewan dan tumbuhan dengan benar. Jadi kamu bisa, akhlak yang baik pada hewan seperti ini, akhlak yang terbaik untuk tumbuhan seperti ini. Nah, ini ada video yang akan Mem tayangkan. Kita simak bersama-sama ya. Simak dengan baik, nanti kamu sebutkan apa tanggapanmu tentang video tersebut.
Baik, berikut adalah videonya, silahkan disimak dengan baik ya. Oke, sudah disimak video tadi? Sudah. Tentang apa video tadi ya? Tentang tanah longsor dan banjir. Semua itu adalah musibah. Tahu nggak itu hasil dari apa? Dari manusia yang tidak berakhlak kepada tumbuhan dan alam sekitar. Nah, itu tadi hasilnya. Tanah longsor, banjir. Kenapa kok bisa tanahnya longsor? Karena penebangan pohon yang sembarangan. Jadi akarnya nggak lagi mencengkeram tanah, tidak kuat jadi tanahnya. Waktu kena air hujan yang deras, nah selesailah longsor. Memangnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berakhlak pada tumbuhan. Nah, coba kita lihat ya. Berikut adalah Quran surat Toha ayat 53. Ada yang di sini mau baca? Baik, Naura silahkan. Boleh berdiri, baca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa khalaqa lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi awzajan min nabatin syatta. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, itu artinya tadi. Dari arti tersebut, coba air hujan datang dari mana? Dari langit, dari Allah. Nah, turun ke bumi, ya. Itu menumbuhkan tumbuh-tumbuh. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan tadi, kita nggak boleh memanfaatkan secara berlebihan, ya. Walaupun Allah menurunkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan semua yang ada di bumi ini untuk manusia, tapi tidak boleh dimanfaatkan dengan berlebihan. Contoh berlebihan gimana, Mem? Pohon ditebang, ya, dijadikan kertas, dijadikan bahan bangunan, itu boleh. Tapi kalau berlebihan, jatuhnya habis pohonnya. Itu tadi yang terjadi saat hujan datang deras, ya, hilanglah tanahnya, turun ke bawah, ya, jadi longsor. Selanjutnya, nah ini bagaimana ya caranya kita menjaga tumbuhan dan bumi? Yang pertama apa, Nak? Seperti yang Mem jelaskan tadi, tak boleh menebang pohon sembarangan. Boleh menebang tapi ada aturannya. Yang kedua apa? Apa ya reboisasi ya? Menanam ulang. Iya benar, menanam kembali. Pohon-pohon tadi kan sudah gundul tuh. Kalau sudah dimanfaatkan oleh manusia, banyak yang hilang kan? Nah, kita tanam kembali. Itu reboisasi. Nah, selain itu tadi kan kita berakhlak tuh terhadap tumbuhan, ya. Kita mau lihat tontonan video yang ada pada slide Mem saat ini. Kita lihat ya. Video yang menceritakan ratusan kucing ditelantarkan dalam ruko di Surabaya viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, rekaman menjadi bahan yang menceritakan ratusan kucing ditelantarkan dalam ruko di Surabaya viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, rekaman menjadi bahan perbincangan setelah diunggah oleh akun Instagram @tetex.id. Pada awal video memperlihatkan belasan kandang berisi kucing-kucing berjejer di lantai sebuah bangunan. Ada dalam satu kandang berisi 2 ekor kucing. Bahkan di sana lain terdapat lebih. Oke, sudah ditonton videonya? Sudah. Tentang apa tadi ya? Kucing. Oh, kucing. Ngapain kucingnya? Terlantar. Jadi ada kasus ya. Kucing-kucing itu ditelantarkan oleh pemiliknya. Karena apa? Sudah jelek. Ini sudah jelek, dibuang aja lah.
Ah, ini beranak banyak, dibuang aja lah, ya. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Enggak. Oh ya, ini di luar sana ada kasus demikian. Itu adalah termasuk penelantaran hewan. Boleh tidak ya? Boleh tidak kita menelantarkan kucing? Tidak boleh. Nah, ini ada hadis ya. Hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada yang mau baca? Oke, Syahira. Nah, silakan Syahira berdiri kemudian baca dengan lantang. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan masuk ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia kurung. Ia tidak melepaskannya sehingga dapat memakan serangga bumi, dan ia juga tidak memberinya makan dan minum sehingga mati. HRA. Iya, baik. Terima kasih Syahira. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi dalam hadis. Jadi penelantaran hewan itu sudah ada dari dulu, ya. Ada seorang wanita dia ngurung kucing. Bisa tidak dia keluar kucing dikurung? Tidak bisa. Makanya setelah dikurung itu dia tidak bisa keluar. Di dalam rumah juga nggak ada makanan. Jadi mereka kucing-kucing itu nggak bisa makan, ya. Nah, itu sama aja itu penelantaran hewan. Tidak diurus, tidak kasih makan, minum, dirawat. Maka itu apa katanya? Masuk neraka. Selanjutnya, nah, coba ya, di sini ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Ada rencana saya tentang bagaimana menjaga bumi dan seperti hewan dan tumbuh. Kemudian ada tantangannya, ada hasil yang saya harapkan. Mem, ini apa ya? Kita bikin kelompok. Boleh kita bertukar? Siapa yang mau masuk ke kelompoknya? Tahu nggak absennya? Tahu, apal. Nah, kita bagi kelompok berdasarkan absen. Boleh kan? Silakan pindah ke tempat masing-masing. Baik, di sini coba pikirkan hal berikut ini, ya. Ada rencana, ada tantangan, ada hasil, ya. Membagikan LKPD, tapi nanti langsung perhatikan ke depan dulu ya, jangan fokus sama LKPD-nya. 1 orang 1 lembar, silakan dibagi. Berapa orang nih? 5 ya? 5 orang. Oke, silakan kalian diskusi dengan masing-masing kelompok masing-masing, ya. Tentukan apa rencana kamu, tantangannya kira-kira apa, dan hasil yang kamu harapkan. Tulis nama kelompoknya ya. Kamu mau kasih nama kelompok apa sesuai dengan kasus yang kamu dapat. Silahkan berdiskusi masing-masing. Mana yang susah, mana yang sulit? Bagian sini ya. Ya, ini benar rencana kamu seperti ini. Rencana, kemudian sekarang kamu pikirkan tuh, ini kan rencananya. Tantangannya kira-kira apa? Oh, nanti aku harus apa nih? Tentang hewan ya, hewan langka ya. Oh, merak cantik enggak? Merak cantik. Kalau merak cantik kamu pengen punya, oh aku pengen punya merak, tapi kan itu dilindungi enggak? Nah, dilindungi. Jadi tadi tantangannya, oh walaupun saya pengen, ini kan hewan dilindungi, jadi saya nggak boleh untuk melihara ini, gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya hewan langka tadi tidak punah. Nah, bisa seperti itu ya. Kelompok apa ini? Kelinci ya, imutnya. Kelompok kelinci sudah selesai. Rencana, tantangan, dan hasil. Coba kita lihat dulu berikutnya tugas kamu di belakang LKPD kamu itu ada lembar. Untuk apa? Untuk jadi superhero. Kita mau jadi superhero nih saat ini. Kamu tahu nggak superhero? Tahu ya. Kita mau jadi superhero saat ini. Superhero bagi siapa? Bagi tanaman dan tumbuhan dan hewan. Bagaimana caranya? Mem tunjukkan ya. Jadi salah satu cara untuk menjaga bumi itu bisa kita bikin poster. Lah kenapa mem poster? Iya, kalau kita poster itu kita pajang di tempat umum, semua orang jadi ingat. Oh iya ya, kita harus menjaga bumi, save the earth ya. Kita harus jaga
Sekarang silakan kalian buat poster berdasarkan kreativitas kalian sendiri, ya. Boleh dibuka halaman berikutnya? Ya, sudah dibuka. Nah, itu lembar itu untuk kamu bikin poster. Posternya boleh satu grup satu aja, satu kelompok satu, ya. Wah, bagus ya. Kamu bikin poster tentang apa? Nah, ini. Oh iya, bagus. Bagus banget ya. Iya, kelompoknya ditulis kelompok apa tadi di sini? Kelompok kelinci ya, boleh kau tulis ya. Bagus. Ini apa? Gambar apa ini? Kura-kura. Wah, kura-kuranya di itu ya. Kena jaring ya. Ya Allah, kasihannya. Sekarang mau minta kelompok mana dulu ya? Ini tadi kelompok apa namanya? Mawar. Kelinci. Kelompok organik. Kapibara. Memang minta yang unik dulu ya. Kelompok organik boleh maju ke depan nak. Berempat ya, berempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok organik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Syahira Novia Irenahira. Rekan di samping saya ada Zafira Ulfa Askia. Dan di sebelahnya Suci Ramadhani Rafita. Di sini kami akan memperlihatkan hasil diskusi kami. Dibaca aja Syahira. Cara menjaga lingkungan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Tidak memakai SDA berlebihan atau sumber daya alam berlebihan. Rencana kami, saya ingin membuat lingkungan menjadi bersih. Tantangan, kami harus membersihkan lingkungan sekitar. Dan hasilnya kami berharap lingkungan kami bebas dari banjir dan longsor. Baik, ada yang mau menanggapi kelompok organik? Bagaimana sih buang sampah yang baik? Oh iya, kita harus memisahkan 3 jenis sampah, yaitu organik, non-organik, dan medis. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok organik. Ya, silakan. Oke, baik. Ini hasil karya kelompok kami yang tentangnya adalah menjaga laut dari sampah. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok apa tadi? Kelompok organik ya. Selanjutnya kelompok mawar. Oh, berarti tumbuh-tumbuhan nih presentasinya. Kita dengarkan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Mawar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang berakhlak baik terhadap tumbuhan. Rencana kami ingin merawat tumbuhan di lingkungan rumah saya. Kami harus memberi pupuk dan air setiap hari. Dan saya ingin menghasilkan tumbuhannya subur dan cantik. Oke, jadi itu tadi yang diharapkan ya, tanamannya subur dan cantik. Ada yang mau menanggapi kelompok mana ya? Oke, kelompok kelinci, silakan menanggapi. Menurut kelompok kalian, kira-kira tanaman apa yang harus ditanam di sekitar rumah? Saya Oke, akan tanaman apa yang harus ditanam sekitar rumah? Kira-kira apa? Coba silakan. Saya akan mengutamakan tanaman P3K, yaitu laos, jahe, kunyit, dan sebagainya. Oke, silakan tunjukkan posternya di sini ya. Baik, di sini kami akan menunjukkan poster tentang berakhlak baik terhadap tumbuhan. Ini adalah poster kami. Bagus kan? Bagus sekali. Bagus ya, cantik. Ya, itu artinya apa? Tentang akhlak baik terhadap tumbuhan ya, harus menanam di bumi ini gitu. Iya, baik. Terima kasih kelompok Mawar. Silakan kalian kembali ke tempat. Sebelumnya kita kasih aplaus.
Boleh kita tepuk semangat dulu? Boleh. Boleh, yuk. Boleh berdiri semuanya. Ya. Oke, sudah siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sekali lagi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, silakan duduk. Sudah semangat? Sudah fresh? Ya, berarti saatnya kita mengerjakan asesmen, ya. Asesmen ini membagikan satu-satu, jangan mencontek. Silakan jawab sesuai dengan pemahaman kalian sendiri, oke? Silakan dikerjakan. Ya, ini pilih salah satu ya. Ini ada pilihan di sini. Ya, yang mana kira-kira? Tolong dibantu untuk mengumpulkan, ya. Oke, terima kasih Naura. Baik, kita tadi sudah melaksanakan tugas ya. Ada diskusi kelompok, presentasi, asesmen pun sudah, ya. Setelah semuanya tugas selesai, pasti pelajaran itu ada hikmahnya. Hikmahnya ada berikut ini ya. Ada tanggung jawab menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kalian mikir, oh iya ya, akhlak kepada hewan, kepada tumbuhan itu penting ya. Biar apa? Biar kita bisa menjaga lingkungan sekitar dan tahu akibatnya. Akibat tidak menjaga tadi ya. Ada longsor, ada banjir dan lain sebagainya. Selanjutnya apa nak nomor 3 boleh kamu sebutkan? Dari bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas sama hewan dan tumbuhan. Benar tidak? Iya, kita belajar tadi jadi sadar. Oh iya ya, kalau nggak ada tumbuhan, bagaimana kita makan sayur? Kalau nggak ada hewan, bagaimana kita makan ayam goreng? Benar tidak? Benar, kan sumber protein, sumber vitamin, semuanya kan dari hewan, dari tumbuhan yang ada di sekitar. Demikian tadi ya materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti di rumah ya langsung dipraktekkan. Yang tadi merawat hewan, merawat tumbuhan, menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Baik, pelajaran kita hari ini selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama. Boleh pimpinan kelas ya, silakan Amel. Mari teman-teman, sebelum menutup pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Cukup sekian hari ini. Mem ucapkan terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Mem tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan berkemas.